Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan mencoba mempelajari modul tentang deskripsi statistik secara online. Nah, kita langsung masuk saja untuk materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk menjelaskan bagaimana mengumpulkan dan mengorganisasi data mentah ke dalam suatu susunan dan bagaimana membuat dan menginterpretasikan sebuah distribusi frekuensi. Kemudian, menyajikan data secara grafis dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, diagram batang, diagram garis, pie chart, piktogram, dan juga lain-lain. Dan ketiga, menghitung ukuran-ukuran pemusatan dan penyebarannya. Adapun pokok bahasan yang perlu kita bahas di sini yang pertama ada pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data, distribusi, frekuensi, dan presentasi grafik, dan juga ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Pengumpulan organisasian dan penyajian data, kalau kita lihat dari suatu data ini terdiri dari data kualitatif ya, dan juga data kuantitatif. Data-data kualitatif di sini merupakan data-data yang tidak berbentuk angka. Nah, dan di sini bisa berbentuk data nominal ataupun ordinal. Sedangkan data kuantitatif ini bersifat numerik yang berbentuk angka, dapat bersifat data kontinu ataupun data diskrit. Data kontinu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan juga data rasio. Oke, bagaimana caranya kita mencoba untuk mengorganisasikan data yang banyak tersebut? Nah, tentunya ketika kita mendapatkan suatu data, itu merupakan data mentah. Nah, data-data yang terkumpul tersebut belum diorganisasikan dan belum mempunyai banyak arti. Nah, ada yang dinamakan dengan jajaran data atau data array, susunan data mentah yang menurut urutan besar nilai numeriknya, menaik ataupun menurun. Ini pun juga bisa dibilang belum ada artinya. Nah, contoh data mentah jika dibuat disusun berdasarkan urutan menaik dapat dilihat seperti di bawah ini dari 923 hingga 1492. Nah, agar suatu data itu dibilang meaningful, maka kita harus menyajikan data tersebut. Bagaimana caranya menyajikannya? Kita bisa menyajikannya itu dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram statistik. Ini contoh-contohnya bisa dalam bentuk diagram batang, diagram pencar, diagram garis, histogram, diagram luasan, diagram normal, diagram pie, diagram normal kuartil, high and low, kemudian diagram deret, diagram Pareto, dan juga diagram autokorelasi. Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori dan frekuensi kelas. Jika frekuensi kelas dinyatakan dalam persentase terhadap banyaknya seluruh data, maka disebut distribusi frekuensi relatif. Nah, dari data yang di atas tersebut, kita bisa mencoba melakukan distribusi frekuensi. Ya. Di sini kita ketahui bahwa data tersebut merupakan data dari percobaan breaking stress. Nah, dari data percobaan tersebut, kita bisa olah berdasarkan intervalnya. Di sini ada 900 sampai 999, intervalnya 99 gitu ya. Dan terus sampai hingga 1400 hingga 1499. Kemudian kita masukkan berapa frekuensinya. Di sini didapatkan masing-masing dari mulai 4, 19, 29, 28, 19, 7 dengan total datanya itu ada 100 dan persentasenya masing-masing. Dan dari sini kita sudah mengetahui arti dari data-data yang terpencar tadi. Nah, kita lihat di situ ada interval kelas ya, dan juga batas kelas atau kelas limit, kemudian ada batas nyata kelas ataupun kelas boundary, dan juga lebar interval kelas. Juga nilai tengah kelas ya. Nah, pertimbangan penyusunan distribusi frekuensi, yang pertama ada interval kelas. Di sini seluruh data terkecil sama dengan terbesar terikut sertakan. Setiap unit data hanya dimasukkan sekali dan hanya pada satu kelas interval. Jumlah interval kelas antara 5 sampai 20 ya. Kalau misalkan melihat yang tadi berarti yang interval dari 900 sampai 1499 itu hanya ada sekitar 6 ya.
Kemudian lebar setiap kelas interval C sama dengan rumus imperes. Oke, C sama dengan R per K, di mana R di sini sama dengan range, sedangkan N di sini adalah jumlah data, di mana K tersebut sama dengan 1 plus 3,33 log N. Nah, dari grafik tersebut kita bisa menyajikannya dalam bentuk, salah satunya adalah dalam bentuk histogram. Histogram merupakan grafik batang atau bar graph yang menggambarkan distribusi dari sebuah distribusi frekuensi. Karakteristik sebuah batang pada histogram dasarnya pada sumbu horizontal mempunyai panjang sama yang lebar interval kelas. Luasnya proporsional terhadap frekuensi interval kelas yang bersangkutan. Jika interval kelas memiliki lebar yang sama, maka ketinggian batang proporsional terhadap frekuensi interval kelas. Jika ada interval kelas yang lebarnya tidak sama, maka ketinggian ini harus disesuaikan. Oke, presentasi grafik di sini kita bisa membuatnya itu dalam histogram yang dengan interval yang sama. Distribusi frekuensi dari tegangan rusak pada contoh sebelumnya memiliki interval kelas yang sama lebarnya. Maka histogramnya dapat digambarkan sebagai berikut. Ini pengujian tegangan rusak, yang stres, logam, ya. Sehingga nanti kita bisa tampilkan dalam histogram seperti yang ada di samping ini. Nah, dari sini kita akan lebih mudah daripada membaca suatu data. Kita bisa melihat bahwa hasil dari breaking stress-nya itu memiliki frekuensi terbanyak pada saat 1100 sampai 1200 ya. Dilanjutkan dengan 1200 hingga 1300. Yang kedua, kemudian yang lain lebih rendah yaitu untuk 1000 sampai 1100, 1300 sampai 1400. Dilanjutkan dengan 1400 sampai 1500 dan paling kecil adalah 900 sampai 1000. Oke, contoh histogram dengan interval yang tidak sama. Nah, suatu distribusi frekuensi dari waktu dan pabrik per bulan sejumlah 70 buah mesin produksi suatu seperti ditunjukkan dalam tabel yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah ada waktu diam. Oke, dengan frekuensi 50 sampai 59 itu adalah 8, kemudian 60 sampai 69 adalah 10, 70 sampai 79 adalah 16, 80 sampai 89 adalah 15, 90 sampai 99 adalah 10, 100 sampai 119 adalah 8, dan 120 sampai 109 adalah 3. Dengan total datanya itu adalah 70, sehingga kita bisa melihat histogramnya menjadi seperti ini, ya. Nah, ini merupakan contoh histogram dengan interval yang tidak sama. Kita perlu penyesuaian dalam pembentukannya. Ada yang namanya polygon frekuensi. Nah, polygon frekuensi ini adalah grafik garis dari frekuensi interval kelas yang diplot pada nilai tengah-tengahnya. Polygon bisa didapat dengan menghubungkan titik tengah dari sisi atas dan batang histogram. Nah, kita lihat di sini titik tengah dari histogram tersebut kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, hubungan dengan garis ini disebut dengan polygon frekuensi. Oke, distribusi frekuensi kumulatif DFK kurang dari disusun dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua nilai yang kurang dari batas nyata interval kelas. DFK lebih dari disusun dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua nilai yang lebih dari atau sama dengan atas bawah nyata interval kelas. Distribusi frekuensi kumulatif direpresentasikan dalam grafik yang disebut dengan OGIF. Jika banyaknya data dalam distribusi tersebut dinyatakan dalam persentase terhadap banyaknya seluruh data, disebut distribusi frekuensi kumulatif relatif. Oke, ini adalah sebuah contoh pengujian tegangan rusak dalam logam. Nah, di sini adalah frekuensi kumulatifnya, ya. Jadi semuanya itu dijumlahkan hingga mencapai nilai 100. Beberapa kurva-kurva frekuensi di sini ada yang berbentuk symmetrical or bell shape, kemudian ada skew the right, skew the left, ada G shape, ada reverse G shape, ada U shape, ada bimodal, dan juga ada multimodal. Nah, data sering menunjukkan kecenderungan berkumpul di sekitar suatu nilai pusat. Nah, data berkelompok itu disebut dengan ungroup data, data terkelompok disebut dengan group data. Dalam rumusannya juga dibedakan antara ukuran yang menunjukkan karakteristik populasi parameter maupun sampel statistik. Di sini kita melihat rata-rata
average atau mean aritmatika data terkelompok. Di sini dirumuskan dengan X bar itu sama dengan jumlah dari XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk suatu sampel, atau mu X sama dengan jumlah dari XI dari I sama dengan 1 sampai N per N ya untuk suatu populasi. Di mana di sini X bar atau mu X itu merupakan mean aritmatika, XI merupakan nilai dari data, N merupakan banyaknya data dari suatu sampel, sedangkan N besar merupakan banyaknya data dari suatu populasi. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh untuk ukuran pemusatan seperti mean aritmatika dari data sampel tegangan rusak yang terdiri dari 100 data, maka kita bisa kelompokkan, didapatkan bahwa rata-rata yang tersebut adalah 1198,5. Kemudian ada mean aritmatika dari data sampel dengan rusak yang terdiri dari 100 data yang sudah terkelompokkan. Ini didapatkan sebesar 1197,5. Oke. Rata-rata average atau mean aritmatika terbobot pemberian suatu pembobotan terhadap suatu nilai untuk menunjukkan signifikansi atau kepentingan atau keutamaan relatif dari nilai tersebut. Mean aritmatika yang diperoleh dari nilai yang diberi pembobotan itu disebut dengan mean aritmatika terbobot. Oke, ini adalah X bar sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 dari WI XI dibagi dengan jumlah dari I sama dengan 1 hingga N dan WI, di mana WI sama dengan faktor pembobotan. Contoh, jika dalam suatu nilai akhir mata kuliah statistik, nilai ujian akhir berbobot 3 kali daripada ujian tengah, semester, dan tugas, maka seorang mahasiswa yang memperoleh nilai ujian akhir 85 dan ujian tengah semester 70 dan tugas 90 memperoleh nilai. Nah, di sini karena ada pembobotan untuk ujian akhir, maka ujian akhir itu dikalikan dengan 3, sedangkan yang lain dikalikan dengan 1. Oleh karena itu didapatkan nilai rata-ratanya itu adalah sebanyak 83. Ada juga yang namanya ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini salah satunya adalah median untuk posisi tengah dari nilai data terjajar, nilai dari absis X yang bertepatan dengan garis vertikal yang membagi sebuah histogram. Nah, data tak berkelompok disebut dengan nilai tengah atau mean aritmatika dari dua nilai suatu jajaran data atau array. Data terkelompok prinsip interpolasi di sini ada median atau sama dengan X ya, X yang diberi tanda bergelombang itu ya, median sama dengan LI ditambah dengan N per 2 dikurang sigma FI per F median dikalikan dengan nilai C. Di mana LI di sini adalah batas nyata kelas bawah dari median kelas, N merupakan banyaknya data jumlah frekuensi, I merupakan jumlah frekuensi seluruh kelas, kemudian F median frekuensi kelas median, dan C merupakan lebar interval kelas median. Kemudian contoh 2.5 untuk jajaran sampel tegangan rusak yang terdiri dari 100 data yang belum terkelompokkan adalah nilai tengah dari data 50 ke 51, sehingga mediannya didapatkan 1192 ditambah 1196 dibagi 2 sama dengan 1194. Nah, dengan menggunakan data sampel tegangan rusak, maka didapatkan di sini mediannya batas bawah ditambah dengan N per 2 dikurang sigma FI per F median dikali dengan C. Nah, batas bawahnya 1099,5 ditambah dengan nilai N adalah 100. Jumlah frekuensinya itu adalah 23, sehingga dikurang 23 dibagi dengan frekuensi dari median yaitu 29. Kemudian dikalikan dengan 100, jadi sama dengan 1192,6. Jadi bisa dibilang antara dengan menggunakan pemusatan ataupun dengan menggunakan yang frekuensi itu mirip ya.
ada yang namanya modus. Modus ini merupakan nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya terbesar dalam suatu kumpulan nilai data. Nah, modus ini mungkin ada, mungkin juga tidak, kalaupun ada, tidak selalu unik atau tunggal. Data berkelompok nilai data yang paling sering muncul frekuensi yang paling besar. Data berkelompok prinsip interpolasi di sini modus sama dengan LI ditambah dengan delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikalikan dengan C. Di mana I merupakan batas nyata kelas bawah, kelas modus, delta 1 merupakan selisih frekuensi kelas modus, delta 2 selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya ya, delta 1 yang dengan sebelumnya. Kemudian C adalah lebar interval kelas median. Contohnya di sini modus dari jaran data sampel dengan rusak yang terdiri dari 100 data yang belum terkelompokkan adalah nilai dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1141 dengan frekuensinya adalah 3. Nah, contoh 2.8, median dari data sampel, tegangan rusak yang terdiri dari 100 data yang kelompokan adalah, maaf itu bukan median ya, tapi modus ya. Di sini kita lihat sama dengan 1999,5 ditambah dengan 10 per 10 plus 1, jadi dikali dengan 100 sama dengan 1190,4. Ada yang namanya kuantil, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kalau untuk median itu artinya dibagi 2. Sedangkan kalau kuartil itu dibagi 4. Kalau desil dia dibagi 10. Persentil dia dibagi dengan 100. Dengan demikian di atas, maka nilai median itu akan sama dengan nilai Q2 atau kuartil kedua, akan sama dengan nilai desil kelima, akan sama dengan persentil ke-50. Data terkelompok, prinsip menentukan median. Data terkelompok, prinsip interpolasi di sini ya, di mana nilai kuantil itu sama dengan LI ditambah dengan I per R dikali dengan N dikurang sigma FI per F kuantil gitu ya dikalikan dengan C. Ya, jadi bisa dibilang hampir mirip dengan rumus dari median. Di mana LI di sini adalah batas nyata kelas bawah, R merupakan konstanta untuk kuartil R sama dengan 4, desil R sama dengan 10, persentil R sama dengan 100. Jumlah frekuensi seluruh kelas yang lebih rendah dari kelas kuantil ke-1, F kuantil sama dengan frekuensi kelas kuantil ke-1, dan C sama dengan lebar interval kelas median. Oke, nah contoh 2.9 di sini beberapa kuantil dari data kelompok sampel yang terdiri dari 100 data yang terkelompokkan adalah sebagai berikut. Di sini ada Q1 dan juga D7. Nah, karena Q1 di sini jadi LI1 ditambah dengan 1/4 N dikurang sigma F per F kuartil gitu ya. Dikalikan dengan C, jadi 1099,5 ditambah dengan 100 per 2 dikurang 23 per 29 dikali 100 dengan 1192,6. Sedangkan D7 berarti L1 ditambah 7 per 10 ya. Dikalikan dengan N. Bedanya itu ya, D7 berarti 7 per 10. Kalau misalkan D6 berarti 6 per 10 gitu ya. Dikurang dengan sigma F. I7 per F desil 7 dikalikan dengan C. Jadi sama dengan 1099,5 ditambah 100 per 2 min 23 per 29 dikali dengan 100 sama dengan 1192,6. Oke. Kemudian di sini ada ukuran penyebaran atau dispersion. Ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Alasan pentingnya meninjau ukuran penyebaran suatu kumpulan nilai data. Penilaian mengenai beberapa baik suatu nilai rata-rata menggambarkan suatu data. Nah, agar langkah-langkah untuk mengendalikan variasi yang dapat dilakukan, di sini ada yang namanya range sama dengan Xmax dikurang Xmin. Jangkauan range persentil berarti 10 sampai 90 ya. Jadi persentil 90 dikurang persentil 10, simpangan kuartil, di sini QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi dengan 2. Ada simpangan mutlak rata-rata mean deviation sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dari XI dikurang X bar per N, di mana X bar itu adalah rata-rata ya. Untuk data yang terkelompok ya, karena ada frekuensi, maka nilai deviasinya sama dengan sigma I sama dengan 1 dikalikan dengan K
dikali dengan FI, ya, frekuensi, dikalikan dengan mutlak dari X dikurang X bar per sigma dari FI. Ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan mean deviation-nya untuk data yang terkelompok. Nah, contoh simpangan mutlak rata-rata jajaran data sampel yang terdiri dari 100 data tersebut yang belum terkelompokkan. Di sini dengan mudahnya kita bisa mencarinya. Jadi sigma I sama dengan 1 XI dikurang X bar per N ditambah dibagi dengan 100 gitu ya. Sehingga didapatkan mean deviation-nya adalah 98,4. Kalau misalkan kita menggunakan data yang terkelompok, maka di sini kita bisa mencari nilai X dikurang X bar-nya dulu. Dan juga kita cari nilai FI dikali dengan X dikurang X bar. Ya. Nah, sehingga nanti didapatkan sigma FI dikali XI min X bar yang dimutlakan sama dengan 10.392. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam rumus nantinya. Jadinya 10.392 dibagi dengan 100, jadi sama dengan 103,92. Oke, ada yang namanya deviasi standar atau simpangan baku. Untuk data berkelompok, XX sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N-1. Atau sama dengan akar dari N dikali sigma I sama dengan 1 hingga N, XI kuadrat dikurang sigma I sama 1 sampai dengan N, XI dikuadratkan per N dikali dengan N-1. Ini adalah untuk sampel. Sedangkan untuk yang populasi, ini adalah akar dari sigma I sama dengan 1 hingga N dikali dengan XI min mu X dikuadratkan per N. Atau sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 hingga N XI kuadrat per N dikurang dengan mu X kuadrat. Untuk data berkelompok, ini berarti nanti tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Oke, sebelumnya untuk suatu data yang belum terkelompokkan. Di sini ada simpangan baku atau deviasi standarnya, sehingga didapatkan SX-nya itu sama dengan 124,7. Kemudian untuk yang sudah terkelompokkan, maka kita cari dulu XI min X bar kuadratkan, kemudian dicari juga FI dikali XI min X bar dikuadratkan. Didapatkan totalnya, dari situ nanti kita bisa masukkan ke dalam rumus, sehingga nanti didapatkan sebesar 125,1. Terakhir di sini ada variance. Variance belum terakhir ya, maaf. Variance merupakan kuadrat dari deviasi standar sehingga untuk sampel dinyatakan sebagai S kuadrat X atau tau X kuadrat, sehingga di sini kita tinggal standar deviasi dikuadratkan. Ya. Nah, ada juga koefisien variasi. Nah, di situ ada penyebaran relatif, penyebaran mutlak per nilai rata-rata, kemudian ada koefisien variasi. Vx sama dengan Sx per X bar, kemudian atau Vx sama dengan tau X per mu X untuk populasi. Nah, ada juga momen. Apa sih momen itu? Momen merupakan jika X1, X2 hingga Xn adalah N buah nilai variabel, maka dapat didefinisikan kuantitasnya. Untuk momen ke R, di mana X pangkat R bar gitu ya, sama dengan X1R, X2R, hingga Xn pangkat R gitu ya, per N. Sehingga sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N, XI pangkat R per N. Momen KR simpangan terhadap min, berarti nanti dia dikurangi dengan min, ya, dipangkatkan dengan R, dibagi dengan N. Simpangan terhadap sembarang, maka di sini XI min A, pangkat R per N. Ada yang dinamakan dengan skewness atau kemencengan. Nah, skewness itu merupakan derajat ketidaksimetrisan atau penyimpangan dari simetris suatu distribusi. Menceng ke kanan atau kemencengan positif disebut dengan positive skewness. Menceng ke kiri atau kemencengan negatif disebut negative skewness. Nah, mungkin kalian bisa flashback lagi kembali ke dalam tabel yang diagram frekuensi, gitu ya. Di situ ada yang memang kecenderungan ke kanan, ada yang kecenderungan ke kiri. Nah, mungkin nanti kalian bisa buka-buka kembali. Nah, ada yang dinamakan dengan koefisien skewness. Nah, ini untuk melihat apakah seberapa menceng dia.
Nah, terdapat beberapa koefisien yang bisa dijadikan koefisien kemencengan. Ya. Nilai skewness atau SF X sama dengan X bar min X ya, dibagi dengan S. Oke. Di mana di sini nilai SF-nya itu juga bisa didapatkan dari nilai kuartil ataupun dari nilai persentil. Ya. Sebelumnya itu, kalau yang sebelah kiri, yang X bar min X yang ada tanda panah itu berarti berdasarkan median, gitu ya. Dan juga modus. Nah, sedangkan di situ ada yang berdasarkan kuartil dan juga persentil. Dalam kebanyakan aplikasi teknik, skewness factor di sini A3,X sama dengan M3,X per S pangkat 3 sama dengan M3,X per akar dari M2X pangkat 3 sama dengan M3X per akar dari M2X pangkat 3. Nah, ada yang namanya kurtosis. Tadi skewness itu kemencengan. Kalau kurtosis itu adalah keruncingan, jadi seberapa runcingnya dia. Oke. Nah, ini nantinya merupakan puncak dari terhadap kurva disebut dengan kurva leptokurtik, puncak ceper disebut dengan platikurtik, kemudian yang tidak terlalu runcing disebut dengan mesokurtik. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melihat suatu keruncingan? Ini kita bisa melihatnya dengan menggunakan koefisien kurtosis. Nah, sebuah ukuran kurtosis menggunakan momen keempat simpangan terhadap min dalam bentuk tidak berdimensi. Nah, jadi disinilah yang nantinya kita bisa dapatkan. Jadi berdasarkan min tersebut, maka kita bisa dapatkan untuk suatu distribusi normal jika B2X sama dengan 4X sama dengan 3. Dengan alasan ini kurtosis kadang-kadang didefinisikan dengan B2X sama dengan B2X min 3 ya, nilainya positif untuk distribusi leptokurtik ya apabila dia terlalu runcing. Negatif untuk distribusi platikurtik berarti dia rata. 0 untuk distribusi normal berarti dia rata gitu ya. Runcing tapi merata. Nah, ukuran lainnya di sini bisa menggunakan nilai K sama dengan QD per P90 dikurang P10 atau sama dengan setengah Q3 min Q1 per P90 minus P10. Baik, saya rasa sekian untuk materi mengenai statistik deskriptif ya. Nanti akan ada latihan yang diberikan melalui emas. Kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan berdasarkan dari waktu yang telah di-set yang ada di emas tersebut. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.